Juah-juah, selamat pagi buat kita semua, jemaat GBKP, khususnya GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini, kami mengundang setiap kita untuk terlebih dahulu bersaat teduh melalui sapaan teduh yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang telah memelihara kami dalam istirahat kami. Dan kami bersyukur atas pagi hari ini, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus juga yang menyertai memimpin hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita dalam sapaan teduh pada hari ini diambil dari Titus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa Titus adalah anak rohani dari Paulus, teman sekerja Paulus yang ditinggalkan oleh Paulus di Pulau Kreta untuk memelihara dan melayani jemaat Tuhan yang ada di sana. Ada beberapa tugas penting Titus di Pulau Kreta sehubungan dengan kehidupan jemaat yang sudah berdiri di sana. Pertama, Paulus meminta supaya Titus memilih dan mengangkat para penatua jemaat, dan dalam hal ini Paulus telah memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan diangkat menjadi penatua jemaat. Jadi Paulus telah memberikan kriteria-kriteria bagi orang yang dipilih untuk melayani di tengah-tengah jemaat. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah jemaat ternyata ada pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang karena pengajarannya banyak mempengaruhi kepercayaan jemaat dan tentunya itu mengganggu pertumbuhan dan iman jemaat. Karena itu tugas Titus ialah menutup mulut para pengajar-pengajar sesat itu dengan mengajarkan kebenaran yang bersumber dari Injil. Salah satu yang perlu diluruskan di tengah-tengah jemaat ialah berkaitan dengan makanan, apakah itu bersih atau haram. Karena memang bagi orang-orang Yahudi ada tradisi, hukum yang berkaitan dengan makanan, apa jenis-jenis makanan yang boleh dimakan dan juga makanan yang haram atau tidak boleh dimakan. Dan barangkali ini pun terus diajarkan kepada jemaat di Pulau Kreta. Karena itu Paulus menegaskan dalam firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini. Bagi orang suci semuanya suci. Apakah sesuatu itu bersih atau suci sebenarnya dimulai dari hati dan pikiran kita. Apalagi hal itu berkaitan dengan makanan. Seperti Yesus sendiri
menentang orang-orang Farisi yang menganggap bahwa murid-murid Yesus ketika makan dengan tidak didahului oleh membasuh tangannya, mereka menganggap bahwa murid-murid itu najis. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, bukan apa yang masuk melalui mulut ke dalam perut kita yang membuat kita menjadi cemar, yang membuat kita menjadi najis, melainkan apa yang keluar dari mulut kita yang bersumber dari hati kita, itulah yang membuat seseorang itu menjadi berdosa atau menjadi tidak bersih, menjadi najis. Jadi semuanya suci apabila diterima dengan ucapan syukur dan dikuduskan dengan doa kepada Tuhan. Jadi mengenai makanan, Paulus pun dalam suratnya yang lain mengatakan bahwa segala sesuatu yang diterima dengan ucapan syukur dan dikuduskan di dalam doa, tidak ada yang najis. Kemudian yang kedua, bagi orang yang najis, bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya, inilah kebenaran yang fundamental. Bahwa bagi orang yang najis, bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang dalam hati dan pikirannya bukan hal yang baik, maka apapun yang dilihat dan ditemui oleh mereka tidak ada yang suci. Semuanya najis, semuanya tidak baik. Karena dari hati dan pikirannya sendiri pun dimulai dengan tidak baik. Akal dan suara hati mereka najis. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, milikilah hati dan pikiran yang suci, pikiran yang baik, supaya segala sesuatu yang kita pandang baik adanya dan kemudian melahirkan perkataan dan perbuatan yang baik. Ya, Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi kalau segala sesuatu dari dalam hati dan pikiran kita dimulai dengan hal yang suci, dimulai dengan hal yang benar, dimulai dengan hal yang baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tindakan kita akan menjadi baik, perkataan kita menjadi baik. Kemudian yang kedua, jauhkanlah hati dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik, karena akan melahirkan penilaian dan tindakan yang tidak baik juga di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, sekiranya Tuhan senantiasa membersihkan dan menyucikan hati kita dari segala yang tidak baik, sehingga hati kita selalu suci, hati kita selalu bersih, dan hal-hal yang baik lainnya di dalam hati kita, sehingga hidup kita membuahkan kebaikan, membuahkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan orang-orang lain pun akan merasakan kebaikan dari kehidupan kita. Inilah yang boleh kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyucikan, membersihkan hati dan pikiran kami, akal budi kami, suara hati kami, supaya suci adanya di hadapan-Mu. Memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami melahirkan tindakan, perkataan, dan perbuatan yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sepanjang hari ini sertai kami Tuhan, untuk melakukan segala aktivitas kami agar melalui hidup kami terpuji dan termulialah nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Rumbun Cibubur, mulai dari pendeta, pertua diaken emeritus, pertua diaken, seluruh pengurus kategorial, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Rumbun Cibubur. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai mereka sepanjang hari ini. Berkati segala usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan yang boleh dilakukan sepanjang hari ini, agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu dan juga jemaat
yang ada di GPKP Klasik Jakarta Kalimantan. Biarlah kasih karunia, rahmat serta anugerah-Mu menyertai setiap kami. Inilah doa kami Bapa, ampuni kami atas salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.